Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nur Ajmi Sahidah. Dan ini rekan saya. Nama saya Sri Wahyuni. Dan ini rekan saya. Herani Surawati. Dan yang selanjutnya saya Rifatu Aliyah. Dan juga yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Ki Septian Paujandawan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang anticipatory guidance. Ping pong. Yang pertama akan dipaparkan oleh Sri Wahyuni. Pertama itu ada pengertian anticipatory guidance. Nah, menurut Marlina pada tahun 2018 menjelaskan bahwa bimbingan antisipasi atau anticipatory guidance ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat penting dan perlu untuk diberitahukan kepada orang tua untuk membantu mengatasi setiap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu konsep anticipatory guidance. Usia anak-anak dapat terjadi trauma di setiap tahap perkembangan mereka. Misalnya seperti ketakutan pada anak-anak usia prasekolah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, dalam upaya ini, untuk memberikan bimbingan dan arahan pada masalah-masalah yang mungkin timbul pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya, ada petunjuk-petunjuk yang harus diketahui oleh orang tua karena orang tua dapat membantu mengatasi setiap masalah di setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara yang benar dan wajar. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hernani Susilawati. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Layanan yang diberikan dalam fungsi pencegahan ini berupa pelayanan bantuan dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul agar masalah tersebut tidak menghambat program atau kegiatan dan perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi pencegahan tersebut dapat berupa program informasi, orientasi, intervensi data atau pengkajian data, analisa data, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Pemahaman ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pemahaman tentang diri klien. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan klien. Yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, fungsi perbaikan dan pengatasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kelima, fungsi advokasi. Menurut Surya dalam buku Boy S. dan Sutijono tahun 2005, dinyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan konseling, yaitu yang pertama, perubahan perilaku, yang kedua, kesehatan mental yang positif, yang ketiga, pemecahan masalah, yang keempat, keefektifan personal, yang kelima, pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Rifatul Aliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan antisipasi. Yang pertama pada bayi. Antisipasi 6 bulan pertama pada bayi yaitu menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal dalam memenuhi kebutuhan bayi, membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi dan lingkungan, support kesenangan orang tua dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan bayi, misalnya respon tertawa, menyiapkan orang tua untuk kebutuhan keamanan bayi, menyiapkan orang tua untuk imunisasi bayi, dan menyiapkan orang tua untuk memberi makanan padat pada bayi. Selanjutnya, antisipasi 6 bulan kedua, yaitu menyiapkan orang tua akan adanya stranger anxiety, menganjurkan orang tua agar anak dekat kepadanya, hindari dari perpisahan yang lama. Membimbing orang tua agar menerapkan disiplin sehubungan dengan meningkatnya mobilitas bayi, menganjurkan orang tua menggunakan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin, menganjurkan orang tua untuk lebih banyak memberikan perhatian ketika bayi berkelakuan baik daripada ketika ia menangis. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu balita usia 1-3 tahun. Umur 12-18 bulan. Yang pertama, mengkaji kebiasaan makan serta meningkatkan pemasukan makanan padat. Yang kedua, menyediakan makanan kecil atau makanan ringan ataupun buah-buahan di antara 2 waktu makan. Yang ketiga, mengkaji pola tidur malam, terutama kebiasaan minum malam hari, memakai botol yang merupakan penyebab gigi berlubang.
Yang keempat, menyiapkan orang tua untuk mencegah bahaya potensial yang terjadi di rumah sepertinya terjatuh. Yang kelima, mendiskusikan mainan baru yang dapat mengembangkan motorik kasar, motorik halus, dan bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Lalu usia 18 sampai 24 bulan. Yang pertama, menggali kebutuhan untuk menyiapkan saudara kandung. Yang kedua, menekankan kebutuhan akan pengawasan terhadap gigi serta kebiasaan makanan yang menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga, mendiskusikan tanda-tanda kesiapan toilet training. Yang keempat, mendiskusikan berkembangnya rasa takut seperti saat gelap dan juga saat timbul suara keras ataupun suara dari alam. Yang kelima, mengkaji kemampuan anak untuk berpisah sesaat dengan mudah dari orang tuanya di bawah asuhan keluarga. Lalu, umur 24 sampai 36 bulan. Yang pertama, mendiskusikan pentingnya kebutuhan anak dalam meniru dan ditimbulkan dalam kegiatan. Yang kedua, mendiskusikan kegiatan yang dilakukan dalam toilet training dan juga sikap orang tua dalam menghadapi anak. Yang ketiga, menekankan komunikasi proses berpikir balita, terutama bahasa yang baik, perlakuan yang baik. Yang keempat, menekankan disiplin dengan tetap, secara benar dan nyata, ajukan alasan yang rasional, hindari kebingungan dan kesalahpahaman anak. Yang kelima, mendiskusikan adanya taman kanak-kanak ataupun pusat penitipan anak pada siang hari. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Egy Setiawan. Antisipasi terhadap anak usia prasekolah 3-5 tahun. Yang pertama, umur 3 tahun. Pertama, menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. Yang kedua, menganjurkan anak-anak untuk mendaftar ke taman kanak-kanak. Ketiga, menekankan pentingnya batas-batas atau tata cara atau peraturan-peraturan. Keempat, menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi tingkah laku yang berlebihan. Kelima, menganjurkan orang tua untuk menawarkan kepada anaknya alternatif pilihan ketika anak sedang bimbang. Yang keenam, memberi gambaran perubahan pada usia 3,5 tahun ketika anak kurang koordinasi motorik dan emosional, menjadi tidak aman, menunjukkan emosi yang ekstrim, dan perkembangan tingkah laku seperti gagap. Yang ketujuh, menyiapkan orang tua untuk mengekspektasi tuntunan-tuntutan ekstra perhatian terhadap mereka sehingga refleksi dan emosi tidak aman dan ketakutan kehilangan cinta. Yang kedelapan, mengingatkan kepada orang tua bahwa keseimbangan pada usia 3 tahun akan berubah ke tingkah laku agresif di luar batas pada usia 4 tahun. Dan yang terakhir, mengantisipasi selera makan menetap dengan lebih luas dalam pemilihan makanan. Pada usia 4 tahun, menurut Nur Salam dan kawan-kawan, tahun 2008, yang pertama, perilaku lebih agresif termasuk aktivitas motorik dan bahasa. Meningkatkan rasa ingin tahu tentang seksual. Yang ketiga, menekankan pentingnya batas-batas realistis dan tingkah lakunya. Yang keempat, mendiskusikan tentang kedisiplinan. Yang kelima, menyiapkan orang tua untuk meningkatkan imajinasi di usia 4 tahun, di mana anak mengikuti kata hatinya dan kemahiran anak dalam permainan yang membutuhkan imajinasi. Poin yang terakhir, pada usia 5 tahun, menurut Nur Salam pada tahun 2008, yang pertama, menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah. Yang kedua, meyakinkan pada anak bahwa pada usia tersebut memasuki usia tenang. Yang terakhir, meningkatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, yang keempat adalah anak usia sekolah. Yang pertama, usia 6 tahun. Yang pertama, bantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan mendorong anak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan, terutama naik sepeda motor, dan yang lainnya. Yang ketiga, siapkan orang tua akan peningkatan ketertarikan keluar rumah. Yang keempat, dorong orang tua untuk peduli terhadap kebutuhan anak, akan privasi, dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Lalu, usia 7-10 tahun.
Yang pertama, menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. Yang kedua, interest beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, siapkan orang tua untuk perubahan anak wanita di usia prapubertas. Nah, lalu usia 11-12 tahun. Yang pertama, bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh saat pubertas. Yang kedua, anak wanita mengalami pertumbuhan secara cepat. Yang ketiga, sex education dan informasi yang akurat. Nah, yang kelima, usia remaja. Yang pertama, perlu petunjuk dan penggunaan kendaraan bermotor. Ada negosiasi antara orang tua dan anak remaja. Yang kedua, menggunakan alat pengaman yang sesuai. Yang ketiga, melakukan latihan fisik yang sesuai sebelum melakukan olahraga. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and